Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Septri Damayanti, SSI MSI, selaku dosen pengampu, yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang regresi linear berganda. Saya Rahel Lasti Manurung, NPM F1A 022030, selaku moderator. Dan saya Alda Oktasari, NPM F1A 022026. Saya Ahmad Faizul dengan NPM F1A 022010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu regresi linear berganda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Apabila hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka regresi tersebut dinamakan regresi linear sederhana. Sebaliknya, apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas atau variabel terikat, maka disebut regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Perbedaan antara regresi linear berganda dan sederhana. Regresi linear berganda jika jumlah variabel bebas atau variabel prediktor lebih dari satu. Sedangkan, jika jumlah variabel bebas hanya ada satu saja, maka itu yang disebut dengan regresi linear sederhana. Model regresi linear berganda dilukiskan dengan persamaan sebagai berikut. Yaitu Pi sama dengan alfa tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4 tambah titik-titik tambah BK XK. Mengapa regresi linear penting? Model regresi linear relatif sederhana memberikan rumus matematika yang mudah ditafsirkan untuk menghasilkan prediksi. Regresi linear adalah teknik statistik yang sudah ada dan mudah diterapkan pada perangkat lunak dan komputasi. Bisnis menggunakannya untuk mengonversi data secara andal dan dapat diprediksi menjadi kecerdasan bisnis serta wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Para ilmuwan di berbagai bidang termasuk biologi serta ilmu perilaku, lingkungan, dan sosial menggunakan regresi linear untuk melakukan analisis data awal dan memprediksi tren masa depan. Banyak metode ilmu data seperti machine learning dan kecerdasan buatan menggunakan regresi linear untuk memecahkan masalah yang kompleks. Regresi linear berganda mencontoh beberapa variabel dampaknya terhadap hasil. 1. Curah hujan, suhu, dan penggunaan pupuk pada hasil panen. 2. Diet dan olahraga pada penyakit jantung. 3. Pertumbuhan upah dan inflasi pada tarif pinjaman. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang contoh soal regresi linear berganda secara manual. Soalnya itu, dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu sebagai variabel Y. Pendapatan per minggu sebagai variabel X1. Dan jumlah anggota rumah tangga sebagai variabel X2. Di sini data-datanya Y ratusan rupiah, X1 ribuan rupiah, dan X2 itu orang. Dengan jumlah data 10 data. Seandainya suatu rumah tangga mempunyai X1 dan X2, masing-masing 11 dan 8, berapa besarnya nilai Y, artinya
berapa ratus rupiah rumah tangga yang bersangkutan akan mengeluarkan biaya untuk pembelian barang-barang tambang. Oke, langkah pertama itu kita membuat tabel bantu. Tabel bantu untuk variabel Y dengan jumlah sigma Y itu kita dapatkan 170. Dan variabel X1 itu kita dapatkan sigma X1 sama dengan 60. Variabel X2 kita dapatkan sigma X2 sama dengan 40. Di sini kita juga memerlukan X1 kuadrat dengan sigma 406. Di sini juga X2 kuadrat dengan sigma 182. Di sini kita juga memerlukan X1 dikali X2 dengan sigma 267. Ada X1 dikali dengan Y dengan sigma 1122. Dan juga X2 dikali dengan Y dengan sigma 733. Oke, kita menggunakan rumus. Di sini kita menggunakan rumus matriks. Matriks A itu dengan kolom pertama, baris pertama itu kita ambil nilai N. Oke, kolom kedua, baris pertama itu sigma X1. Kolom ketiga, baris pertama itu sigma X2. Kolom pertama, baris kedua itu sigma X1. Kolom kedua, baris kedua itu sigma X1 kuadrat. Kolom ketiga, baris kedua itu sigma X1 dikali X2. Dan kolom pertama, baris ketiga itu sigma X2. Kolom kedua, baris ketiga itu sigma X2 dikali X1. Dan kolom ketiga, baris ketiga itu X2 kuadrat. Dan di sini juga kita ambil matriks B. Itu ada B0 itu sebagai A, B1 variabel ke-1, B2 itu variabel kedua. Dan di sini juga kita vektor ya. Ini vektor kolom. Dan di sini vektor kolom H. Dengan diketahui sigma Y, sigma X1 kali Y, dan ini sigma X2 dikali dengan Y. Dengan A itu matriks diketahui, H vektor kolom diketahui, dan B itu vektor kolom tidak diketahui. Variabel B dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Kita menggunakan B sama dengan A inverse dikali dengan H. Oke, di sini langsung saja kita masukkan nilai-nilai tadi. Ada 10, 60, 40, 10, 60, 40, 60, 406, 267, 40, 267, 182. Di sini B itu ada B0 atau A, B1, B2, H itu 170, 1122, 737. Dan di sini kita menggunakan B sama dengan A inverse dikali dengan H. Oke, ini dapat penyelesaiannya. A ini adalah A inverse. Dan ini adalah H. Dan kita dapatkan B sama dengan 5,233 itu sebagai B0 atau A. Dan 3,221 itu sebagai B1.
Dan kita dapatkan juga 0,451 itu sebagai B2. Dari hasil perhitungan di atas, model regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut. Y duga sama dengan 5,233 ditambah dengan 2,221 X1 ditambah dengan 0,451 X2. Oke, selanjutnya itu dari model di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan pendapatan per minggu sebesar 1.000, maka akan menaikkan pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu sebesar 322,1 dengan asumsi jumlah anggota rumah tangga konstan atau tetap. Demikian juga jika jumlah anggota rumah tangga bertambah 1 orang, maka akan menaikkan pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu sebesar 45,1 dengan asumsi pendapatan per minggu konstan atau tetap. Y duga sama dengan 5,233 ditambah 3,221 X ini 11 sebagaimana dijelaskan dari soal tadi ditambah dengan 0,451 X8. Oke, dioperasikan kita dapatkan nilai Y duganya itu 44,272. Ketika suatu rumah tangga memiliki pendapatan per minggu sebesar 11.000 dengan anggota rumah tangga sebanyak 8 orang, maka pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu sebesar 4.427 rupiah. Nilai Y duga dikalikan dengan 100. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Saya akan balikan kepada moderator. Selanjutnya penggunaan R yang akan dijelaskan oleh Pak Izul. Yalah, tadi sudah dijelaskan apa itu analisis regresi dan bagaimana cara melakukan. Tentu saja jika untuk mempunyai data yang banyak, melakukan analisis regresi itu dengan secara manual itu akan sangat sulit atau memakan waktu. Kita akan menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan program R. Sini saya akan menjelaskannya bagaimana cara melakukan analisis regresi pada program R. Bentar. Baiklah, kita akan melakukan analisis regresi pada program R dengan menggunakan data Postgres pada praktikum analisis data pertemuan 7, mana datanya ada seperti berikut, dan ini untuk sintaksnya. Kita lakukan analisis regresi terlebih dahulu, mana kita menggunakan formula LM dengan hasil output sebagai berikut. Untuk intercept sebagai beta 1, X1 sebagai beta 2, X2 sebagai beta 2, X1 sebagai beta 1, X2 sebagai beta 2, X3 sebagai beta 3, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji X, mana jika P value lebih kecil dari beta itu kita tolak 0, atau jika lebih besar dari beta kita terima H1. Dapat kita lihat di sini P value-nya sama dengan 0,1594 dan hitungnya 3,315. Dikarenakan P value lebih kecil dari beta, maaf sebelumnya, dikarenakan P value lebih kecil dari alpha, taraf signifikan yaitu sebesar 0,05, maka kita tolak H0. Ya, hal ini berarti ada pengaruh variabel X1, X2, seharusnya di sini ada S3, S4, S5 juga,
terhadap variabel Y. Kita lanjutkan ke uji multikoloritas dan uji homodesitas, mana kita menggunakan fungsi PIF untuk melakukan uji multikoloritas. Dan dapat kita lihat di sini nilai dari variabel S1, S2, S3, S4, dan S5-nya itu lebih kecil dari 0, maka selanjutnya kita akan melakukan uji multikoloritas dan uji homogenitas. Di mana kita melakukan uji multikoloritas terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi PIF. Dapat kita lihat di sini dan hasil outputnya sebagai berikut. Dikarenakan nilai X1, X2, S3, S4, dan S5-nya lebih kecil dari 10, maka dapat kita simpulkan tidak terjadi multikoloritas. Dan kita asumsikan multikoloritas terpenuhi. Hanya untuk uji heterogenesitas, kita menggunakan fungsi BPTest dengan hasil output sebagai berikut, dengan nilai P value sama dengan 0,2477. Kita anggap nilai alfanya itu 0,05, dan mempunyai dua hipotesis, yaitu H0-nya tidak terjadi heterogenesitas dan H1-nya terjadi heterogenesitas. Dikarenakan nilai PP lebih besar dari alfa tadi, maka H0 kita terima, itu tidak terjadi heterogenesitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi dan uji nonitas data. Tadi kita lakukan uji korelasi terlebih dahulu menggunakan fungsi DWTest. Dapat kita lihat waktunya sebagai berikut dengan nilai P value 0,5365, mana nilai ini lebih besar dari alfanya 0,05, maka kita terima H0, yaitu tidak terjadi autokorelasi. Dan selanjutnya untuk uji normalitas, dapat kita lihat di sini kita menggunakan fungsi Shapiro test. Dapat kita lihat outputnya dengan nilai P value 0,492, mana ini lebih besar dari alfanya 0,05, maka kita terima juga H0, yaitu data menyebar normal. Dapat kita lihat juga di sini untuk tipe-tipenya, tapi ini menunjukkan bahwa data-data tidak tersebut menyebar secara normal. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Kembalikan kepada penjelasan. Sekian dari kelompok kami tentang regresi linier berganda. Apabila ada kesalahan, maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.